Pada saat itu bukan masalah sepele seperti balas dendam untuk wanita. Mata Surai Perak melintas, dan para dewa dan setan di belakang keduanya, dia tidak mampu. Setelah hening sesaat, saya melihat Surai tua Silvermane meminta maaf. Kedua putra itu mencintai Xiang Xiaoyu. Keduanya tua dan disiplin. Kedua putra muda melihat ini, dan beberapa putri dari almarhum tua masih di Fanghua. Atau, jika kedua putra melihat wanita mana dari keluarga iblis saya, yang tua akan menjual wajah tua ini dan berbicara untuk kedua putra. Dalam hal mas kawin, kedua putranya harus puas. Setelah komentar ini, Qin Yichen dan Wu Wanseng keduanya terkejut. Qin Yichen tertegun karena leluhur Surai Perak telah membuat modal seperti itu untuk melindunginya. Ini adalah hadiah untuk putri Anda dan hadiah yang berat. Dan Wu Wanseng dan Soul Silence tertegun karena dia tidak menyangka singa tua ini akan datang. Mereka mungkin masih bisa memikirkannya jika mereka berubah menjadi normal. Tapi, hari ini mereka datang. Itu, balas dendam. Persetan. Keheningan jiwa segera menjadi marah. Dan murid sihir itu dingin dan dingin. Aku dan dia adalah buah plum hijau dan kuda. Dua kecil tanpa menebak. Melon dan jujube bengkok klan iblismu juga layak dibandingkan dengan dia. Wu Wanseng bahkan lebih panas. Memandangi Yao Tian. Aku lebih baik berbicara. Dan aku tidak ingin putramu lagi. Senang menjadi Yaohu di bawah perintahmu. Tetapi tidak menikah. Tetapi berfungsi sebagai tungku untuk keluarga saya. Wajah Yao Tian dingin. Dan Yin Hong meledak dari kepalanya. Kamu tidak ingin terlalu dekat. Yang disebut tunanganmu tidak lain adalah cucu dari putri kaisar ilahi. Dalam hal status, bukankah itu lebih baik daripada ayahku? Bodoh. Wu Wanseng terkekeh. Apakah ini masalah membicarakan pernikahan? Nona, kamu tidak mampu membayar. Jika kamu mau membayar, kamu hanya bisa membayarnya dengan nyawamu. Namun, tepat pada saat ini, saya mendengar, pouting, dan melihat bahwa hidung Qin Yichen berkedut, dan sudut mulutnya juga sedikit berkedut. Keheningan jiwa menatap matanya. Dan murid sihir itu bahkan lebih mengerikan. Setan, kau masih punya senyum di wajahmu. Ketidakadilan. Qin Yichen segera tampak tidak bersalah. Apakah saya tertawa? Apakah saya menangis? Lihatlah air mata ini. Aku menangis bahwa dua orang lapar bahkan tidak bisa makan sampai putri dewa kaisar iblis kaisar. Tidak. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Dan air mata menetes di sudut matanya. Qin Mou sangat sedih. Sangat pingsan. Dan mengatakan hal yang salah. Qin Mou ingin mengatakan. Qin Mou menangis. Keduanya sangat sayang dan tergerak. Petik 2. Kamu. Wu Wanseng dan jiwa keheningan tampak menakutkan. Sebelum mereka datang, mereka telah memikirkan banyak jenis tindakan klan iblis. Mereka tidak takut lunak atau keras. Tapi saya tidak berharap itu datang ke sini. Apakah kamu menangis? Mulutmu hampir sampai ke telingamu. Ketidakadilan. Bukankah Qin mengatakan bahwa dia terlalu tragis, bahwa pikirannya biasa-biasa saja, dan dia tidak mendengarkan fitur wajah, tetapi air matanya tidak palsu. Keheningan jiwa bergetar. Air mata. Anda begitu menakutkan. Apakah sulit untuk mengontrol kelenjar air mata untuk mengeluarkan beberapa air mata? Kuncinya adalah mereka masih tidak memiliki temperamen. Wu Wanseng hanya berkata dengan dingin. Mari kita berpura-pura menjadi hantu di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda lalim? Saya hanya meminta Anda cara membayar. Membayar. Qin Yichen tidak tersenyum sama sekali. Tidak menangis. Tetapi malah berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut kata-kata Anda harus membayarnya. Begitu komentar ini keluar, wajah Yao Tian tiba-tiba berubah. Yichen. Namun, Qin Yichen tampaknya tidak mendengarnya. Dia melanjutkan. Lihat, aku mengambil nyawa keduanya. Tidak bisakah kau bersatu kembali dengan tunanganmu? Melihat itu, wajah Junyi itu tulus. Di mata Qin Yichen, tidak apa-apa, bukan hanya untuk membayarnya. Namun, wajah Wu Wanseng benar-benar dingin. Memegang sarungnya rat-rat. Oke. Beraneka ragamnya. Kau bodoh di sini. Kucing itu menangis. Sekarang aku ingin mengambil kedua hidupku. Yah, raja ini terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, dan membunuhmu hari ini. Kupikir siapa yang berani berhenti. Qin Yichen terpana untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan kosong, ternyata ada tikus yang menjadi protos. Selera Anda, Qin mengagumi. Retak. Murid-murid jiwa setan sangat merah dan hitam, dan rumah-rumah merah yang mengerikan. Seolah-olah mereka dapat mengaitkan jiwa para dewa, dan para lelaki kulit hitam tandus. Menghancurkan dan melahap jiwa para dewa. Puing-puing kecil, mati. Namun, pada saat ini, dia melihat Yao Tian berteriak, orang-orang dibunuh oleh saya. Ketidakadilan memiliki hutang dan pemilik. Jika tidak, saya akan menemani Anda untuk melakukan trik. Wu Wanseng mencibir. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Jarang menemukan tungku yang luar biasa sepertimu. Yao Tian mengepalkan giginya, dan mengalami penghinaan. Tetapi Ziyun tidak bisa melihatnya lagi. Apa yang kamu bunuh? Jelas kita membunuh bersama. Jiwa sunyi minuman dingin, apa katamu? Tanda seru.
Ziyun menyeringai dengan tangan di dada. Aku berkata, tunanganmu, kita membunuh bersama. Tuan kecil memotong lengan gadis kecil Mozu dengan pisau. Anonymous maju selangkah dan tampak acuh tak acuh. Aku memotong lengannya yang lain dengan pedang. Bai Chang'ao tersenyum. Maaf, aku menelan kakinya. King San tidak senang. Kapan kamu makan 2 kakinya? Jelas aku juga makan 1. Yao Tian tersenyum. Ada juga aku. Aku cambuk, dan wajah mereka hancur. Semua orang berdiri berdampingan dengan Qin Yichen. Ziyun sudah memiliki pedang di tangannya. Mengapa? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam wanitamu? Apakah kamu berunding? Bukankah hanya tidak ada bukti? Siapa bilang itu akan sama? Tiba-tiba, napas Qin Yichen menunjukkan sosok Wu Wanseng dan matanya bergetar. Geng-geng ini, pengecut. Tetapi masing-masing tokoh ini bisa menjadi iblis yang mengerti Dao Wei. Keheningan jiwa tampak tidak pasti. Tetapi kemudian murid sihir itu melintas dan mencibir. Aku ingin membawanya bersama, kan? Jujur, aku dengar ada seorang putri kecil yang paling mencintai iblis. Dan cintanya juga terbunuh olehmu. Wu Wanseng mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ya. Saya punya tunangan beberapa teman. Apakah Anda terbunuh? Jiwa, ayo pergi. Tolong undang teman-temanku untuk membalas bersama. Bagaimanapun, Wu Wanseng melangkah keluar dari meteor dan melompat pergi. Leluhur Surai Perak melihatnya. Dan secercah harapan yang baru saja muncul tiba-tiba pecah. Berapa yang disebut pria tunangan dan cinta ini? 1 atau 2 dapat mengatasinya. Tetapi seberapa besar wajah Kaisar Iblis di 100 dunia? Belum lagi wajah. Untuk harta lebih dari 10.000 dewa dan setan. Ada banyak dewa dan setan yang tidak tahu cara mengirim ahli waris mereka untuk membalas balapan yang sama. Wu Wanseng menatap tatapan takut leluhur Surai Perak, dan senyumnya menjadi semakin liar. Potongan-potongan kecil, ketika kamu membunuhku puluhan ribu kerabat, apakah kamu merasa sangat agung? Sekarang, biarkan aku memberitahumu. Aku ingin memeras iblis. Ada cara. Wu Wanseng tersenyum dengan kepalanya. Situs leluhur perak leluhur. Dia ingin datang dan pergi selama yang dia mau. Dan tidak ada iblis yang berani datang. Tapi lain kali dia datang. Bukankah geng-geng ini ingin dibawa bersama? Kalau begitu mati bersama. Pelan, pelan. Namun, tepat ketika Wu Wanseng hendak berjalan keluar dari kuil Taomane perak, dia mendengar minuman dingin dari belakangnya.